Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah kini berada di tahap akhir masa pencocokan dan penelitian data pemilih di masing-masing wilayah. Selanjutnya, data hasil coklit akan disetor ke panitia pemungutan suara ke tahap penyusunan data hasil kerja PPDP. Komisioner KPU Sulawesi Tengah, Divisi Perencanaan dan Data, Halimah mengatakan, hasil coklit PPDP harus dilakukan cross-check kembali guna memastikan data benar-benar sesuai fakta lapangan. Halimah meminta, meskipun telah dilakukan coklit, namun jika di akhir masa coklit ada perubahan status dari data diri, maka yang bersangkutan diminta segera berkoordinasi kepada PPDP yang bertugas setempat. Finishing hasil kerja, kita biasanya untuk finishing itu kan mengkoordinasikan kembali data-data yang sudah ada, dan wajib bagi mereka setelah mendapatkan hasil dikoordinasikan lagi dengan RT. Contoh ini 100% nih RT sudah selesai, adakah data-data yang mungkin di hari pertama coklit ternyata ada kondisi penduduknya yang berubah, yang tadinya masih sesuai, datanya tidak berubah, ternyata di akhir coklit tiba-tiba dia menikah, berubah status, atau tiba-tiba dia masuk PNS, kepolisian dan sebagainya. Nah itu koordinasi akhir itu akan disusun besok. Hari ini kita harapkan semua sudah berkoordinasi dengan RT, besok laporan coklitnya sudah tersusun untuk diserahkan ke PPS masing-masing. Oke, PPS masing-masing. Berarti sampai saat ini itu serentak ya? Atau memang sudah ada sebagian yang sudah selesai? Oh, sebagian sudah ada. Cuma untuk yang sampai hari ini belum rampung, ya nanti istilahnya tentunya sekarang sudah warna kuning ya. Iya. Warna kuning. Kalau besok, hari ini dengan besok kan sudah kuning ya. Lusa sudah merah, sudah selesai, sudah habis. Sudah habis masa kerjanya, tapi mereka sebenarnya masih kerja. Iya, karena pada saat pelaporan, itulah kelebihannya PPDP itu masa kerjanya selesai di coklit, tapi kita tetap minta dia membantu kita. Biasanya kan 2 bulan ya, tapi aturannya seperti itu. Mereka tetap kita butuh bantuan. Semoga semua PPDP kita itu kemudian punya semangat berjuang, semangat baktinya yang untuk negara, sehingga meskipun akhir masa kerjanya sudah selesai di 1 bulan nanti ini, dari tidak sampai 1 bulan ya, dari tanggal 14 sampai tanggal, sebenarnya bukan dari tanggal 14, dari tanggal 7 sampai tanggal 29 itu kan penyusunan hasil kerja mereka. Itu tetap kita butuh bantuan mereka untuk mendampingi PPS kita menyusun daftar pemilih hasil konten. Berarti kalau dalam pasca selesai ini apa yang akan mereka lakukan? Nah itu tadi Untuk penampilan. Nah, coklit kan? Iya. Coklit sampai tanggal 13. Nah, tanggal 14 ini sudah masuk di wilayah penyusunan. Sebenarnya penyusunan itu kalau di tahapan dari tanggal 7 sudah mulai. Artinya orang yang sudah selesai sebelum akhir masa coklit itu sudah bisa disusun hasil kerjanya, sambil yang saya sampaikan tadi tetap di akhir masa coklit ini, meskipun yang sudah masukkan laporan tetap meng-cross-check lagi, karena itu memang tetap harus dilakukan evaluasi. Nah, dunia saat ini menerima bonus demografi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah niscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat, milenial lokomotifnya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu, bertekad membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Saatnya benahi Palu, menuju Adipura. dari beririsan kan, ini belum selesai, tahapan penyusunan sudah berjalan. Begitu ini selesai, konsentrasi tahapan penyusunan. Sudah lewat masa coklitnya, tahapan penyusunan tetap dilanjutkan. Tapi sebenarnya kalau melihat semangat kerja atau semangat prosedur yang kita lakukan, pada saat mereka melakukan penyusunan itu masih terjadi
upgrade atau update data tentang coklit. Jadi bisa jadi mungkin siapa tadi? Supardi ketika PPDP datang, oh ternyata di situ centang, ya kan? Centang. Ternyata pada saat itu Supardinya lupa, oh kemarin kan ada yang sudah berubah, atau mungkin sudah menikah, tapi tidak sempat disampaikan ke PPDP. Oh iya sudah, semua cocok. Begitu selesai, mau ingat, kemarin kan PPDP ternyata coklit saya sesuai KTP belum menikah, boleh dikonfirmasi ke Supardinya, boleh. Dek, tolong data saya kemarin taruh statusnya menikah ya, atau KTP-nya mungkin tadinya datang hanya masih suket, ternyata sudah ada KTP-nya, boleh dikonfirmasi ke PPDP-nya meskipun akhir masa coklit. Dan PPDP ini karena mendampingi penyusunan itu tetap bisa disampaikan, sehingga hasil PPDP tadi sampai tanggal 13 itu bisa terkonfirmasi dan terupdate kembali di masa penyusunan. Jadi di masa penyusunan pun PPS tetap punya kewajiban untuk mengecek hasil, mengevaluasi hasil kerja PPDP itu sampai tanggal 29, karena tanggal 30 sudah harus diplenokan. Jadi memang meskipun seperti itu, kita tidak menjamin bahwa hasil kerja dalam masa penyusunan daftar sementara ini langsung akurasinya 100% sesuai lapangan. Pasti ada, pasti ada, karena kalau seandainya sudah bisa dijamin, kenapa harus ada DPS? Yang kedua, tidak semua mobilisasi warga ini itu terpotret dari hasil kerja itu. Artinya ada mungkin yang tidak sempat dapat celahnya. Sama dengan orang yang lagi motret, tidak semua kemudian, tidak selamanya ketika kita memotret itu 100% objek yang kita sudah fokus pun itu terambil. Biasanya nanti kita lihat hasilnya setelah di print atau setelah dicetak. Itulah gambaran proses pemutahiran. Dari tanggal 30 sampai tanggal 1 kita kasih kesempatan teman-teman PPS untuk pleno, kemudian tingkat kecamatan, sampai akhirnya nanti pada saat sampai di kabupaten, daftar hasil pemutahiran itu sudah ditetapkan menjadi DPS. Hasil coklit tersebut belum menjadi akurasi final data pemilih sehingga perlu terus dilakukan cross check. Data pemilih yang dikumpulkan melalui coklit ini akan dilanjutkan ke masa penyusunan oleh PPS. Dalam penyusunan itu, PPS tetap diberikan kesempatan untuk mengevaluasi data diri PPDP sampai 29 Agustus 2020. Kemudian mulai tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September 2020 PPS akan melakukan pleno. Daftar pemilih hasil pleno itu kemudian diserahkan ke KPU, kabupaten atau kota untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Ia berharap PPDP memiliki semangat juang dan pengabdian untuk negara dalam melakukan tugas-tugas pendataan. Cari nomor urutnya, ya kan? Sudah baru saja barcode. Apa sih? Foto saja barcode-nya. Terus kalau seandainya tidak, langsung di hak pilih sampai sekarang silahkan diakses saja. Itu lindungi hak pilihmu itu akan berjalan terus. Dia akan menyesuaikan nanti di proses DPS, maka data DPS, data hasil coklit yang masuk kemudian dicek. Contoh nih, kemarin Pak sesuai dengan fakta lapangan, atau ada yang kemudian fakta lapangannya berubah dan tidak sesuai dengan hasil kerja, itu tinggal dikonfirmasi. Nggak perlu langsung protes atau langsung robek kan biasanya langsung ada yang mungkin langsung bikin status Facebook ya. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, tim Kaili TV melaporkan.